Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ubahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Ubahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Ubahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mewartakan kabar baik merupakan kerinduan hati Allah agar semua orang dapat menjadi percaya dan bertobat. Sebagai anak-anak Allah, mewartakan kabar baik merupakan tugas panggilan bagi semua orang percaya. Namun karena munculnya rasa malu, rasa ragu, dan rasa takut membuat seseorang itu tidak siap, bahkan tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Kekhawatiran atas penolakan maupun ancaman dari orang lain seringkali menciutkan hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Melalui tema ibadah hari ini, bersiap menabur, kita diajak untuk memiliki hati yang teguh, rela dan berani mewartakan firman-Nya dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan. Ya, meskipun di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan dan rintangan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengungkapkan doa penyesalan kita dan memohon pengampunannya. Seiring dengan firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita menaikkan doa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, seringkali kami menghindar dari panggilan-Mu untuk menjadi pewarta kabar baik karena rasa khawatir dan takut begitu melingkupi hati kami. Ampunilah kami yang kurang peka terhadap jeritan hati sesama kami yang merindukan keselamatan dari-Mu. Lepaskanlah kami dari segala ketakutan yang membelenggu. Mampukan kami dengan hikmat-Mu, agar kami memiliki hati yang peka dan siap sedia menjadi pewarta kabar baik dimanapun kami berada. Kuatkan dan teguhkan hati kami, agar panggilan-Mu tidak sia-sia dalam hidup kami. Kami percaya, meskipun berada di tengah situasi dan kondisi yang tidak kondusif, benih firman-Mu yang tertabur itu sanggup menyentuh dan menghasilkan perubahan nyata bagi hidup kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus mengobarkan kerinduan, keberanian, dan semangat kami agar senantiasa siap sedia melaksanakan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya
Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang disampaikan dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami masih dipersekutukan meskipun melalui media online. Dan biarlah Tuhan juga boleh menolong kami. Kiranya Roh Kudus boleh menaungi kami ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan. Kami dimampukan untuk memahami, mengerti apa yang kami baca ini. Dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, terutama di situasi pandemi ini. Kami tetap berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama membaca Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai 14 secara berbalas-balasan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, Dan membuatnya sangat kaya. batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya.
Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menuruti roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan di ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, dan kita percaya sampai hari ini Tuhan terus menolong dan memelihara kehidupan kita. Saudara memasuki minggu biasa hari ini, tema ibadah kita adalah bersiap menabur. Saudara, Matius 13 ayat 1-9 memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang seorang penabur. Perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang paling dikenal di dalam Alkitab karena memang sering diajarkan atau dikhotbahkan. Dan tampaknya perumpamaan ini tidak membutuhkan banyak penafsiran karena kita melihat Yesus sendiri sudah menjelaskan maknanya kepada para murid seperti yang kita lihat di ayat 18 dan 23. Dan menarik bagi kita ketika membaca bagian ini, kita tahu bahwa menabur benih adalah sebuah proses awal dalam rangka bercocok tanam. Namun saudara, kita melihat berbeda dengan yang mungkin kita ketahui dalam hal bercocok tanam. Penabur dalam bacaan ini kesannya tidak mempersiapkan tanahnya terlebih dahulu sebelum ditaburi benih. Tanah tempat ditaburi benih pun tampaknya begitu terbuka sehingga benih bisa jatuh kemana saja. Si penabur menebar benih di berbagai tempat. Ia seolah-olah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada setiap jenis tanah untuk menerima benih itu. Si penabur tahu bahwa tiap benih punya potensi untuk bertumbuh. Baik seperti yang tadi dijelaskan di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak-semak berduri, ataupun di tanah yang baik. Dan tiap jenis tanah itu juga punya potensi untuk menumbuhkan benih tersebut. Dan ini terbukti di dalam perumpamaan yang kita baca, setiap tanah menumbuhkan benih sesuai potensi tanah masing-masing. Dan hasilnya sesuai juga dengan jenis tanah tempat di mana benih itu terjatuh. Nah, saudara, Yesus menekankan dalam perumpamaan itu tentang mendengar. Seperti tertulis dalam ayat ke-9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendengarkan firman-Nya. Namun bagaimana firman itu tumbuh dan menghasilkan buah, itu sangat tergantung pada setiap orang yang menerimanya. Hanya mendengar saja bukan merupakan jaminan bahwa orang tersebut memahami akan firman yang ia dengar. Karena di situ ada yang melupakan firman setelah mendengarnya. Seperti kebiasaan kita di hari Minggu, baru pulang gereja kalau ditanya, tadi khotbahnya tentang apa ya? Biasanya beberapa di antara kita, apa ya? Baru saja mendengar tetapi sudah lupa. Ada juga yang langsung menolaknya. Ia merasa firman itu terlalu keras, bahkan menyinggung perasaannya atau merasa firman tidak menjawab kebutuhan dan pergumulan hidupnya. Ada juga orang yang mengingat, tetapi melupakan firman saat mengalami penindasan karena firman. Ayat 20 dan 21 itu dikatakan seperti benih yang ditabur di atas tanah berbatu yang tumbuh tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Padahal firman seharusnya bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ada pula yang tidak bertahan dalam firman ketika khawatir karena menghadapi fakta di depan mata. Ayat 22 ini menggambarkan gambaran benih yang ditabur di semak berduri yang karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaannya, lalu kemudian dia menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Namun ada juga benih yang pada akhirnya dikatakan dalam bacaan kita tumbuh subur di tanah yang baik. Dan melalui gambaran tema besar kita siap menabur, tampaknya sebuah perumpamaan ini mau mengajak para murid untuk bersiap menghadapi jenis tanah yang berbeda dalam proses menabur firman. Perumpamaan penabur tidak hanya berbicara mengenai tanah yang menerima benih, tetapi juga berbicara mengenai si penabur itu sendiri. Perumpamaan ini bukan saja dimaksudkan untuk mengatakan sesuatu kepada orang banyak yang sedang mendengarkan firman,
tetapi juga kepada para murid yang sedang berada bersama-sama dengan Yesus. Maka kata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini adalah sebuah peringatan kepada para murid untuk melihat kenyataan bahwa tidak semua orang akan siap mendengarkan firman Allah. Dan kalau kita melihat bacaan Matius 13 ini tentang perumpamaan penabur, saudara-saudara, perumpamaan ini muncul setelah Yesus mengalami berbagai konflik dan penolakan di dalam pelayanannya. Konflik utama terjadi misalnya kalau kita membaca di Matius 12. Di situ dikatakan bahkan orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia di ayat 14. Dan menuduhnya bersekongkol dengan Beelzebul ayat 24. Selain konflik dengan orang Farisi, di akhir Matius 12, kita juga menemukan potensi konflik Yesus dengan keluarganya di ayat 46 sampai 49. Nah, saudara, salah satu tragedi terbesar dalam hidup Yesus adalah bahwa semasa hidupnya, orang-orang yang paling dekat, yang paling dikasihinya, tidak mengerti dirinya. Bahkan kalau kita membaca, saudara, dalam Yohanes 7 ayat 7, pasal 7 ayat 5, dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bahkan dalam Markus 3 ayat 21 diceritakan, ketika Yesus akan berangkat untuk melakukan misinya di depan umum, kaum keluarganya berusaha mencegahnya. Karena mereka juga berkata bahwa ia tidak waras lagi. Saudara, dalam konteks inilah kita melihat pentingnya Yesus mempersiapkan hati para murid untuk menjadi pewarta firman Allah. Maka bagian ini bukan hanya bercerita tentang siapa pendengar, tetapi ini berbicara tentang siapa penabur itu. Dan ketika menjadi penabur, para murid mesti dipersiapkan hatinya. Bisa dibayangkan, saudara, situasi sebelum perumpamaan penabur ini diajarkan, Yesus memahami bahwa hati murid yang setia mengikutinya. Di sana dibayangkan para murid bisa mengalami rasa patah semangat. Bagi mereka Yesus adalah segalanya, paling hebat dan paling bijak. Tetapi secara manusiawi ia kurang berhasil. Pintu-pintu rumah ibadah tertutup baginya. Para pemimpin agama mengecam, menolak, bahkan dikatakan akan membunuhnya. Banyak orang datang, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh berubah. Banyak orang datang hanya untuk memetik keuntungan dari kuasa mukjizat penyembuhannya. Kemudian dengan segera mereka pergi, melupakannya sesudah mereka menerimanya. Nah, saudara, hal-hal inilah yang sebenarnya akan terjadi juga dengan para murid. Ketika tiba waktunya untuk meneruskan apa yang sudah Yesus mulai, yaitu tugas mereka, yaitu pewartaan firman, pewartaan kabar baik, dan juga pewartaan tentang kerajaan Allah yang sudah hadir dan terus dinantikan dan disempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka itu sekalipun demikian, perumpamaan penabur juga mengingatkan kita bahwa dalam menabur benih tidak semuanya mengalami kegagalan. Benih itu tidak akan selalu jatuh di tempat yang tidak tepat. Benih itu juga ternyata berpotensi jatuh di tanah yang baik. Dan ketika jatuh di tanah yang baik, di sana dikatakan benih itu akan bertumbuh, bahkan berbuah. Bahkan buah yang dihasilkannya dikatakan akan sampai 100 kali lipat banyaknya. Ada yang sampai 60 kali lipat. Dan yang katakan ada yang 30 kali lipat. Maka itu bersiap menabur ini adalah sebuah ajakan untuk tetap memberitakan firman di tengah situasi apapun yang dihadapi oleh para murid. Yesaya 55 ayat 11 yang tadi kita baca mengingatkan saudara, bahwa firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Firman Allah akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dan setiap firman yang diterima pendengarnya akan selalu bertumbuh, meskipun kadang-kadang membutuhkan waktu dan tidak sesuai dengan pemikiran kita. Mazmur 65 mengingatkan kita juga bahwa Allah sanggup menyediakan hasil panen yang berlimpah kepada umat. Allah sanggup untuk menghasilkan buah yang baik dari hasil pemberitaan firman Allah bagi setiap orang yang mau menerimanya.
Maka itu saudara, pertanyaan penting minggu ini, siapkah kita meneruskan apa yang telah Tuhan Yesus mulai? Semasa hidupnya Yesus memberitakan firman kabar baik dan juga tentang kehadiran kerajaan Allah. Kesiapan dari orang-orang yang menabur firman Allah adalah ketika mereka juga mengupayakan diri mereka untuk dipimpin oleh Roh. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11, Paulus menunjukkan bahwa setiap orang yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh di ayat 5. Setiap orang yang hidup menurut Roh memiliki sikap hati yang siap untuk dituntun oleh Roh dan tidak mudah putus asa dalam pewartaan firman Allah. Maka itu saudara, hari ini sebenarnya ketika kita memaknai tema bersiap menabur, itu adalah sebuah tema yang sebenarnya berupa ajakan kepada kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di situasi yang kita hadapi pandemi COVID-19 ini juga, panggilan untuk terus mewartakan firman itu juga hadir. Mewartakan firman bukan hanya menyampaikan firman Allah, tetapi juga menghidupi firman itu. Seperti yang di dalam Roma katakan, kita hidup menurut Roh. Kita dipimpin terus oleh firman itu untuk tidak hanya mewartakan secara berita kesaksian, tetapi juga mewartakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka itu pertanyaan bagi kita, saudara, bersediakah saudara di dalam kehidupan ini untuk bersiap menabur? Menabur apa yang saudara imani, menabur apa yang saudara percayai, dan menabur apa yang saudara hidupi. Meskipun diperhadapkan dengan tadi dikatakan berbagai situasi dan tantangan, apakah saudara siap untuk terus menabur? Kalau saudara percaya bahwa apa yang saudara imani, apa yang saudara sedang hidupi ini adalah sesuatu yang akan sangat baik, bermanfaat, dan akan menjadi investasi terbesar dalam hidup saudara, ketika saudara pada akhirnya kembali kepada Tuhan, maka marilah kita membagikan apa yang kita percaya itu kepada orang-orang yang memang hari ini butuh disegarkan. Tidak peduli dia akan jatuh di tanah yang seperti apa, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kesempatan yang baik, ada juga orang yang membutuhkan dan memang dia bersiap untuk mendengar firman itu, untuk menolong dia keluar dari situasi yang membuat dia terpuruk. Dan justru ketika kita hadir di situ mewartakan kabar baik itu, orang itu pun tersegarkan melalui firman yang kita wartakan. Nah, saudara, tanah yang baik tidak akan menghasilkan apapun ketika tidak ada seorang penabur yang menabur benih firman. Dan penabur itu adalah kita. Penabur itu adalah saya, dan penabur itu adalah saudara sekalian. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema kita, mari kita bersiap untuk menabur. Mari kita terus mewartakan kasih Tuhan. Mari kita meneruskan apa yang Tuhan sudah mulai dalam pelayanannya. Mewartakan kabar sukacita, kabar baik, mewartakan kerajaan Allah. Supaya setiap orang yang membutuhkan mendapatkan kesegaran melalui kita yang mewartakannya, yang menaburnya. Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup kita di tengah pandemik untuk terus bersiap menabur di dalam setiap perjumpaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena firman Tuhan boleh mengingatkan kami
tentang panggilan kami sebagai penabur. Meskipun di tengah pandemi COVID, biarlah kami juga tetap mewartakan kasih Tuhan yang terus hadir, memelihara kehidupan kami meskipun di tengah pandemi. Bahkan dalam situasi sulit kami percaya kami pun masih bisa menabur dan berbagi bagi sesama kami yang membutuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan rahmat Tuhan. Teruslah hadir di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mewartakan terus kasih Tuhan, firman Tuhan, yang menguatkan tidak hanya kami, tetapi juga orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami, di tengah upaya pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin pemimpin bangsa negara kami, dari mulai tingkat atas sampai yang terbawah, dalam upaya mereka untuk memutus rantai ini. Mari Tuhan, sebagai masyarakat pun kiranya kami juga boleh sadar terus, supaya pandemi ini boleh berakhir, dan kami boleh menghidupi kehidupan kami seperti sedia kala. Dan kalau sebentar lagi juga kami memasuki adaptasi kebiasaan baru, kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap lembaga, baik lembaga pendidikan, gereja, terutama GKI Kebonjati yang juga sedang mempersiapkan untuk melakukan kebaktian secara onsite. Kiranya Tuhan boleh menolong tim yang bertugas dalam rangka menyusun protokol-protokol yang baik, yang menolong kami, dan kiranya dalam pelaksanaannya nanti juga boleh dipimpin Tuhan, sehingga tetap kebaktian ini memberikan kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Berkati juga lembaga-lembaga pendidikan, terutama badan pendidikan di bawah naungan GKI, yaitu BPK Penabur, yang juga mempersiapkan protokol untuk membuka kembali sekolah mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada panitia atau tim yang bertugas, supaya segala sesuatunya dipikirkan dengan baik, dan pada saatnya juga dalam perkenanan Tuhan, kehidupan kami baik bergereja atau bersekolah bisa seperti sedia kala. Juga bagi saudara-saudara kami, juga jemaat kami yang juga dalam perekonomian terkena dampak dari COVID-19 ini. Kiranya rahmat Tuhan juga terus hadir menolong mereka, supaya mereka boleh memiliki jalan keluar terbaik dari setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kami juga hari ini berdoa bagi yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan juga boleh melawat melalui upaya-upaya yang mereka lakukan, baik melalui obat-obatan atau penanganan medis. Semuanya ini boleh menjadi jalan keluar untuk kesembuhan mereka. Berkati juga para tenaga medis yang hari ini juga berjuang di garis terdepan Tuhan, untuk terus menolong pasien-pasien yang terus bertambah setiap harinya terkena positif COVID. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, perlindungan, juga memberikan rahmat Tuhan, terutama ketika mereka harus berpisah dengan keluarga mereka karena tugas yang harus mereka lakukan. Berikan mereka terus penghiburan, semangat dari Tuhan untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kehidupan kami di tengah pandemi COVID ini. Tetapi kami percaya Tuhan terus memelihara kami, bahwa situasi yang kami alami juga kami tidak dibiarkan sendiri, tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami hari ini juga boleh bersyukur atas segala rahmat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan seiring firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bagi Bapa, Ibu, Saudara-saudari sekalian, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya oleh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang telah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, semoga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidup singkat bagaikan gembala, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang dihidup pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang bergelut. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang dihindarkan akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah pewarta kabar baik yang tekun dan setia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.